Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit se-Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita coba melihat lagi kembali bagaimana proses pembukaan kelapa sawit, khususnya kelapa sawit TBM sekitar umur 9 bulan setelah tanam. Dan di pemupukan kali ini kita akan coba melihat bagaimana teknis pemupukan untuk pupuk urea, teman-teman. Kebetulan kawan di sini sudah atau sedang melakukan proses pemupukan. Nanti kita akan coba melihat bagaimana prosesnya. Tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa dibagikan video ini, mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Ini tadi teman-teman yang sudah dipupuk menggunakan urea. Nanti kita akan tanya lebih lengkap untuk dosisnya dan cara aplikasinya kepada kawan ini yang sedang melakukan proses pemupukan. Oke, langsung saja kita coba melihat bagaimana prosesnya dan kita akan tanya-tanya bagaimana dosis yang diberikan untuk setiap pokok. Oke, kita lihat prosesnya teman-teman di sini. Menggunakan urea subsidi nih ya. Subsidi harga per karung berapa ini tadi? 1,15 harga urea subsidi. Karena sudah ada dijual yang bentuk subsidi. Penampakannya seperti ini teman-teman. Urea subsidi harga 115 per 50 kilo. Kita lihat sudah prosesnya tadi yang sudah dipupuk. Dosis per pokok ini setengah kilo. Jadi kita sudah punya takaran pasnya di sini. Menggunakan bekas sabun. Begini prosesnya, kita tabur saja di sekeliling piringannya. Iya, kita lihat ini prosesnya sudah bagus pertumbuhannya. Sekitar ada dompetnya sudah teman-teman ini. Sudah mulai keluar sekitar 9 bulanan setelah tanam di lahan. Kita lihat prosesnya. Jadi takarannya itu kita menggunakan kotak sabun itu yang berat bersihnya itu 500 gram atau setengah kilo. Jadi kita tidak kebanyakan ataupun tidak kesedikitan karena kita sudah punya takarannya, yakni dosis 500 gram atau setengah kilo untuk setiap aplikasi untuk per 3 bulan sekali. Kita lihat prosesnya ini yang sudah diberikan pupuk. Kebetulan prosesnya ini dilakukan pada waktu sore hari, jadi supaya tidak ada penguapan. Kalau kita pagi memupuk nanti takutnya ada penguapan sehingga nanti kelapa sawit kita ini tidak bisa menyerap 100%. Oke, kita lihat prosesnya tadi yang sudah dipupuk. Kita simpan di sekitar piringannya teman-teman ini. Ini karena kesibukan terpaksa disemprot sekelilingnya ini, tidak menggunakan cara manual. Kita lihat prosesnya yang sebelah sana. Jadi untuk mempermudah teman-teman, untuk dosisnya kita menggunakan sabun itu, sabun yang ukuran 500 gram ya, kayak gini teman-teman ini. Teman-teman cari saja yang kayak gini, sabun ini takarannya sudah 500 gram ini jadi pas ini untuk dosis umur 9 bulan setelah tanam. Nah kayak gini kan aman dia, tidak ada namanya kelebihan, tidak ada namanya kekurangan. Kita lihat prosesnya. Berapa anunya ini? Jaraknya kira-kira dari batang ini? Setengah meter ya? 1 meter. Perlu diperhatikan ini. Ini kan kelihatan tanah kering, Iya. ini mulai basah. Iya. Jadi nyata akar baru itu rata di pinggir yang tanah basah. Oh ya, di tanah basah teman-teman ini. Jangan terlalu dekat karena Kelihatan iya, akar yang kering keliling itu. akar itu akan menumpuk di daerah tanah yang basah, daerah serapan akar teman-teman. Oke, kita lihat prosesnya.
Ini kan kering. Iya. Jadi Di sini tanda agak lembab ini. jadi tanda untuk mengetahui bahwa di sini adalah akarnya berkumpul. Kita lihat saja tanah yang basah. Kalau untuk tanah yang kering itu berarti bukan daerah resapan akar. Kalau tanah yang basah, agak basah atau agak lembab, itu berarti ada Kemarin akar di bawahnya itu teman-teman. pas kugali baru tahu itu. Gitu ya, Kalau gitu. kering kurang akar juga. Oke. Gitu triknya teman-teman untuk mengetahui titik pemupukan kita. Apalagi kalau untuk sawit yang TBM atau belum menghasilkan. Jadi di daerah yang lembab tanahnya, berarti itu adalah daerah resapan akar. Itulah titik yang kita gunakan untuk menyebar pupuk kita. Kita lihat prosesnya teman-teman ini. Kalau hitam kayak gini kan teman-teman ini. Kayak ini kayak yang masih kuning-kuning begini, ini yang keras, ini bukan daerah resapan akar. Kalau sudah yang daerah-daerah lembab semacam ini, sekitar 1 meter lah dari pokok, itu sudah daerah resapan akar. Jadi di situ kita titik yang kita akan simpan pupuknya. Kita lihat prosesnya di sini. Nah ini. Nah, Ujung akar di sini. nah kita lihat di sini. Ini kan ini kering. Ini adalah akar-akar baru dari sawit ini teman-teman ini. Ini adalah tanah-tanah yang lembab. Kalau yang kering ini berarti bukan daerah resapan akar. Nah disinilah titik yang kita berikan pupuknya. Ini kita lihat ini akar-akar baru sawitnya ini. Di sini kita titiknya yang kita pupuk. Nah, sekitar 1 meter lah dari pokoknya teman-teman. Kita lihat penampakannya ini. Oke. Kita lihat di sini yang sudah dipupuk tadi teman-teman. Jadi memang di sini teknik pencucian piringnya menggunakan cara semprot teman-teman. Jadi memang ini agak berbahaya sekali untuk kelapa sawit TBM. Jadi kalau seandainya memang teman-teman itu tidak punya kesibukan atau mempunyai waktu yang luang, silakan menggunakan cara manual. Kebetulan kawan ini menggunakan teknik semprot untuk pembersihan piringannya. Ini sebetulnya berbahaya teman-teman. Tapi mau tidak mau karena kawan ini sibuk sekali. Jadi mau tidak mau kita menggunakan teknik semprot untuk pembersihan piringannya. Ya, semacam ini disemprot sekelilingannya teman-teman ini. Ini sebenarnya membahayakan. Ya mau tidak mau karena orang ini sibuk, kawan ini sibuk ya tidak mau. Ya mau tidak mau dia harus digunakan teknik pembersihan piringan menggunakan racun teman-teman ini. Menggunakan racun yang kontak saja teman-teman. Kalau racun yang sistemik ini membahayakan karena sangat berbahaya sekali untuk tanah kita. Kalau untuk yang pembakar atau racun kontak itu agak bagus, agak tidak terlalu berefek untuk tanah kita teman-teman. Oke, mungkin itu saya teman-teman sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang bagaimana teknik pemupukan menggunakan pupuk urea untuk sawit sekitar umur 9 bulan setelah tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.